refleksi sosial adalah tahapan awal yang paling penting untuk mengetahui permasalahan yang ada. Ketika sudah mensurvei, akhirnya menemukanlah desa yang terletak di Kecamatan Kawali, yaitu Desa Margamulia. Kami bertukar pikiran dengan kepala desa, kemudian dengan aparat desa, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bahkan hingga ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk membangun sinergitas apa yang terjadi permasalahan di desa ini. Permasalahan yang kami identifikasi yang ada di dalam Desa Margamulia itu adalah hoax. Jadi hoax ini kita mengetahui sebagai kabar burung ya, kabar yang tidak benar kebenaran informasinya. Tapi di Desa Margamulia ini walaupun perkembangan teknologi sudah canggih, masih banyak sekali kabar-kabar hoax yang menyebar di masyarakat Desa Margamulia. Lalu yang kedua adalah di sektor pendidikan. Apa sih permasalahannya? Permasalahan yang utamanya adalah saat kita meninjau ke Desa Margamulia, para siswa di MA dan di SMK kehilangan motivasi belajar dan kehilangan dorongan semangat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi atau universitas. Dan yang terakhir adalah permasalahan dalam sektor ekonomi yang tentunya menjadi permasalahan yang utama ya mungkin di seluruh Indonesia ini karena di tengah pandemi seperti ini. Nah, di Desa Margamulia juga itu menjadi salah satu permasalahan. Jadi yang pertama adalah isu hoax nih. Hoax ini kita menyelesaikan dengan cara yang pertama adalah sosialisasi. Kita tidak capek sosialisasi, baik di sekolah, di tempat-tempat pengajian, bahkan sosialisasi kepada orang tua anak-anak TK. Nah, kita sosialisasi yang paling utama kita targetkan adalah remaja. Karena mereka adalah anak-anak yang lebih mengerti tentang teknologi. Kebanyakan orang tua mungkin masih belum, beberapa orang tua belum mengerti tentang teknologi internet di zaman sekarang ini. Jadi kita mensosialisasikan tentang isu hoax yaitu dengan tema saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Nah, saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian ini kita jelaskan kepada anak-anak MA sederajat gitu, khususnya yang ada di Desa Margamulia. Yang kedua itu adalah dari sektor pendidikan. Kita selain belajar bersama, berdiskusi bersama dengan anak-anak khususnya SMA dan SMK yang mereka notabene kelas 3 gitu yang akan melanjutkan mungkin akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi ini kita cari cara terbaik dan tercepat adalah dengan melakukan penanaman. Jadi penanaman di Desa Margamulia ini khususnya penanaman kangkung ya untuk agar bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat di Desa Margamulia. Selain melaksanakan program, kita juga melakukan pengabdian di desa. Sesuai dengan tema KKN yaitu KKN daerah Sisdamas berbasis memberdayakan masyarakat. Jadi kami berusaha untuk memberdayakan masyarakat untuk menangkal 3 permasalahan tersebut. Seperti tadi untuk menangkal hoax, salah satu yang kami lakukan itu dengan memberikan pengarahan, pemberian pemahaman kepada masyarakat dengan cara tema kami itu sharing-sharing terlebih dahulu, sebar-sebar kemudian. Jadi mereka harus memilah dan memilih informasi mana sih yang betul dan yang benar, baru kemudian mereka menyampaikan atau menyebarkan ke masyarakat yang lain. Di bidang pendidikan kami menggayat para siswa terutama SMK atau SMA di kelas 3 untuk meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara tadi mensosialisasikan kampus, beasiswa-beasiswa yang dapat ditempuh. Jadi mereka tidak takut lagi mengenai biaya atau apa-apa yang diperlukan ketika mereka berkuliah nanti. Nah, sedangkan di bidang perekonomian, kan masa pandemi ini rata-rata perekonomian masyarakat itu menurun. Nah, salah satu yang berdampaknya di bidang pangan, kami melakukan program penanaman sayuran atau tanaman lain di sekitar rumah yang mampu menambah atau mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya dengan menanam sayur atau herbal yang dapat dimanfaatkan. Selain itu juga kami mendorong para UMKM di Desa Margamulia untuk terus berkarya dan mempromosikan, menjualkan barang-barang mereka sehingga tidak terjadi penurunan ekonomi. Kembali kepada tujuan awal KKN dari Sisdamas, kita di sini adalah memfasilitasi.
Kita sebagai fasilitator melaksanakan KKN, masyarakat sangat mendukung. Bahkan kita diminta untuk hadir. Salah satu targetnya itu adalah bagaimana caranya masyarakat digerakkan, ya, kita sama-sama bergerak sama-sama solid untuk membangun sebuah kolaborasi yang klop dengan adanya unsur pentahelik yang terjadi selama KKN DR Sisdamas ini. Sama yang ingin kita selesaikan, karena banyak sekali masyarakat potensinya mereka itu percaya adanya COVID, namun sayangnya mereka itu masih merasa takut untuk melakukan vaksinasi karena itu tadi adanya informasi yang salah, informasi yang tidak benar dan hoax, dan mereka tidak menyaring terlebih dahulu tapi langsung dilahap mentah-mentah informasi tersebut. Dan itu adalah salah satu masalah yang kami identifikasi sebagai sebagai salah satu masalah yang harus kami pecahkan di Desa Margomulyo. Kami bekerjasama dengan Karang Taruna, bekerjasama dengan lurah-lurah untuk melakukan namanya itu Hasepan, Hayu Sasaran Orang Vaksin. Ini salah satu program yang kolaborasi bersama-sama. Jadi kita coba telepon masyarakat yang memang sudah jadwal vaksin, kita telepon, kita bangun komunikasi dengan masyarakat vaksin, kita umumkan di masjid-masjid siapa yang akan mengikuti vaksin dan sebagainya. Itulah salah satu bentuk membangun kesadaran. Dan juga kami mendatangi tokoh-tokoh agama untuk mengajak masyarakat sadar dengan adanya vaksin. Vaksin ini sangat penting. Jadi di masa pandemi ini kebanyakan anak-anak ini mereka memiliki motivasi yang kurang dalam khususnya belajar, mungkin karena mereka bosan atau jenuh gitu kan belajar di dalam ruangan. Nah di sini parenting itu dibutuhkan untuk membangkitkan kembali motivasi anak-anak supaya mereka bisa kembali semangat untuk belajar gitu. Jadi parenting ini dikemas dalam berbagai tema gitu, ada untuk meningkatkan motivasi, untuk mengontrol emosi, dan ada juga yang membahas tentang kesalahan-kesalahan parenting yang kadang tidak dianggap oleh orang tua gitu. Nah, jadi parenting ini penting untuk intinya untuk meningkatkan kembali motivasi anak-anak di masa pandemi dan melanjutkan belajar online dengan baik. Membicarakan soal pangan mungkin tidak akan ada habisnya ya, karena pangan itu kan merupakan kebutuhan pokok masyarakat ya. Jadi selama masa pandemi ini kami mahasiswa KKN mengajak kepada warga di sana untuk menyediakan pangan mereka sendiri agar tidak mengalami kekurangan. Dengan cara apa? Salah satunya itu dengan cara memanfaatkan pekarangan halaman rumah mereka untuk ditanami beberapa tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari, seperti tanaman sayuran atau juga herbal-herbal yang untuk dijadikan obat-obatan. Jadi dengan adanya program ketahanan pangan keluarga melalui dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah, diharapkan masyarakat tidak mengalami kekurangan dalam membutuhi kecukupan mereka sehari-hari. Ingin meningkatkan literasi masyarakat nih. Literasi masyarakat adalah minat baca masyarakat, terutama kami mendekati sektor pendidikan, yaitu para siswa MA dan SMK, di mana mereka adalah penerus bangsa ya, dan mereka juga remaja yang kami utamakan karena mereka dirasa kurang gitu minat bacanya. Nah, oleh karena itu kami mendorong, memotivasi mereka semua untuk meningkatkan minat baca mereka, dan setelah meningkatkan minat baca mereka, itu tandanya kan mereka mempunyai critical thinking yang bagus untuk menangkal hoax dan memberitahukan kepada keluarganya mana yang benar dan mana yang salah. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini kita diberikan waktu kurang lebih 1 bulan untuk melaksanakan pengabdian dari sejak tanggal 2 hingga tanggal 31 Agustus 2021. Dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 1 Agustus kita diberikan kesempatan untuk perizinan dan juga untuk pra-refleksi sosial. Kurang lebih tidak cukup waktu 1 bulan untuk melaksanakan dan merealisasikan program. Tapi dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, kami berusaha mengemas seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan ini dengan menarik, sehingga output yang diharapkan adalah setelah beresnya KKN, bukan hanya berhenti di sana, tapi masyarakat mampu bergerak, masyarakat mampu memberdayakan lingkungan sekitar untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang telah dicontohkan, yang telah difasilitatori oleh KKN DR Sisdamas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selama mengikuti KKN, alhamdulillah masyarakat di sana sangat ramah, menyambut kita dengan baik,
dengan hangat sehingga kita merasa nyaman dan lancar gitu selama kita melakukan KKN di sana. Adapun pesannya, mudah-mudahan semua program yang kita jalankan di sana yang positifnya dapat dikembangkan dan diteruskan, dan yang kurangnya sehingga menjadi evaluasi untuk nanti program kedepannya. Yang paling berkesan mungkin pesan saya di bidang pertanian. Jadi tentu saja ketika kita menyalurkan atau membantu masyarakat dalam upaya memenuhi pangan tersebut, seperti membagikan benih-benih atau juga mensosialisasikan bagaimana cara memanfaatkan lahan pekarangan dengan semaksimal mungkin. Sangat menyenangkan dan saya sangat bersyukur sekali karena alhamdulillah KKN telah selesai kami laksanakan, dan aparat dan juga masyarakat di Desa Margamulya sangat menyambut kami dengan sangat hangat dan juga sangat baik, selalu membimbing kami dengan penuh kesabaran dan menambah informasi dan wawasan kami tentang Desa Margamulya itu sendiri. Nah, untuk pesannya, semoga ini adalah bukan pintu terakhir ya untuk kami menimba ilmu, terjun ke masyarakat. Semoga silaturahmi kami tidak terputus dan mudah-mudahan kami bisa bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Pesan, karena ternyata warga-warga di sini sangat menyambut hangat teman-teman KKN, sehingga kita dapat maksimal dalam menjalankan program-program yang ada gitu. Terus juga selain itu, perangkat desa bahkan mereka membantu banyak hal kepada kita, memberi informasi yang sangat banyak, sehingga kita juga bisa melaksanakan KKN dengan baik. Untuk pesannya, semoga program ini bisa dilanjutkan oleh masyarakat yang ada di Desa Margamulya. Program-program yang sudah kami jalankan bisa terus dilakukan dan menjadi hal yang bermanfaat bagi mereka semua. Kita sama-sama belajar bersama masyarakat, kita mengenali kultur masyarakat di desa, kita mengenali bagaimana sistem birokrasi yang ada di desa, kita mengenali bagaimana membangun kesadaran masyarakat desa. Itu membuat kita berkesan. Kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan 30% secara fisik dan 70% secara daring. Pesannya adalah selepas kegiatan ini selesai, diharapkan seluruh masyarakat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah difasilitasi oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya kelompok 262. Dengan adanya isu hoax, dengan adanya isu pendidikan, dengan adanya isu ekonomi, kami memberikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa diteruskan dan bisa dilanjutkan sehingga Desa Margamulya ini menjadi desa yang maju dan bisa menjadi desa yang menyangga perekonomian masyarakatnya yang berdikari.